Yesus memberkati setiap kita, saudara yang kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Anda yang ada di rumah atau dimanapun Anda, stay tune untuk ikut ibadah online pagi menjelang siang ini. Mari kita bawa hati di hadapan Tuhan. Kita menyembah dia, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita membawa dalam doa segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami sedang mengucap syukur untuk anugerah-Mu atas kehidupan kami di hari Minggu ini Tuhan. Pagi menjelang siang ini kembali kami rindu membangun tahta hadirat-Mu lewat pujian sembah kami Tuhan. Dan kami rindu terus diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang berotoritas membawa kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayanan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesai dalam tangan kekuatan Tuhan. Berkat atas setiap kami yang ada di tempat ini, umat Allah yang ada di manapun mereka Tuhan. Bahkan atas setiap alat-alat yang digunakan untuk pelayanan pagi hari ini. Kami terus berdoa biar jaringan internet atau wifi semua dalam keadaan baik Tuhan. Tuhan boleh menjadi sarana yang menghubungkan setiap kami Tuhan saat memuji menyembah Engkau dan beribadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kuasa darah anak domba Allah yang tercurah bagi kami, yang sudah melayarkan setiap kami masuk lebih dalam lagi dalam tempat kemuliaan Tuhan yang baik. Mengalami Tuhan, merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi dari awal, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sarah kemenangan dari-Mu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya
Good.
Puji Tuhan, aku diberkati, Anda diberkati, kita diberkati. Haleluya.
Dan mari terus rindukan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk mengarahkan kita pada jalan-jalan kebenaran Tuhan di masa-masa yang menantang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Teduhkan hatimu, biar kau boleh tenang dalam hadirat Tuhan, dalam anugerah kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, oh terima kasih, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa, oh, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau untuk kebaikanku.
kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu. Engkau yang tahu keberadaan hidup kami, Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami hanya membuka hati di hadapan-Mu, biar Engkau yang menjamah kami, Engkau yang melawat kami, Engkau Tuhan yang membaharui kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami Tuhan, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, dan Engkau yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyatakan Tuhan saat ini, I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, yes, Lord, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest time, you are close like no other.
Kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau baik dalam segala keadaan. Kami mau deklarasikan God is good all the time, and all the time God is good. Terima kasih Tuhan. Terus kau lawat kami, bahkan saat firman-Mu disampaikan. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, hamba-Mu hanyalah alat di tangan-Mu, sucikan dan kuduskan. Biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Biar semua kami diurapi, diberkati, dan mengalami lawatan Tuhan yang lebih lagi. Perjumpaan yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Happy Sunday dimanapun Anda berada. Anda yang di tempat ini, Anda yang di rumah masing-masing, atau Anda yang bergabung melalui Facebook Live, dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Saya berdoa biar kita semua ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwa kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus ini juga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan melihat dari ayat yang ke-24 sampai 28. Haleluya. Kemarin saya tanya ke anak saya, hari ini mau khotbah apa? Karena saya bingung. Jadi saya kasih dua pilihan buat anak saya, mau khotbah Yakub atau mau khotbah Daud. Ya, anak saya sampaikan, Dedi khotbah Yakub saja, karena Dedi udah keseringan ngomong tentang Daud. Jadi kita akan mendengar khotbah tentang Yakub. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Haleluya. Satu kisah yang saya percaya tidak asing bagi Anda yang akrab dengan firman Tuhan, di mana Yakub sebentar lagi hendak berjumpa kembali dengan Esau, dan hal itu membuat Yakub ketakutan, membuat dia gelisah. Kenapa?
karena dia mendengar berita bahwa Esau membawa 400 orang bersama dengan dia. Ya, Yakub berpikir bahwa 400 orang ini akan datang menyongsong dia dan keluarganya untuk membinasakan mereka. Jadi Yakub sangat-sangat khawatir, Yakub sangat-sangat takut akan dirinya sendiri karena nyawanya terancam. Dia takut akan keluarganya dan bagaimana anak-anaknya, bagaimana istri-istrinya, bagaimana juga dengan masa depannya. Karena Esau sepertinya akan membinasakan keluarga ini, karena hak kesulungan Esau sudah direbut, dicuri oleh Yakub. Jadi Esau kalau mau mendapatkan hak kesulungannya kembali, dia harus menghapuskan silsilah daripada Yakub. Dan inilah yang ada di benak, yang ada di pikiran daripada Yakub. Akhirnya ketakutan dan kegelisahan ini membuat dia sangat-sangat desperate, membuat dia sangat-sangat putus asa. Sepertinya semua harapan sudah hilang. Dan dia mulai berpikir tentang Esau ketika dia sudah menyeberangkan semua harta miliknya. Dia sudah seberangkan istri dan anak-anaknya. Dia berseru kepada Tuhan di tepi sungai Yabok. Tuhan, lakukan sesuatu terhadap Esau. Esau sudah menjadi masalahku. Esau sudah menjadi tantangan terbesar dalam hidupku. Dan aku takut akan apa yang akan terjadi. Aku takut kalau saja engkau tidak menangani Esau, aku pasti binasa. Aku pasti kalah. Keluargaku pasti binasa. Masa depanku terancam. Inilah doanya Yakub kepada Tuhan malam itu. Dan seringkali kita pun diperhadapkan pada hal ini. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi pergumulan saya secara pribadi, setiap minggu malam saya selalu berdoa, Tuhan, hari Senin lagi Tuhan, masalah muncul, masalah ada di depan, masalah minggu lalu belum selesai Tuhan. Oh, kalau engkau tidak menangani masalah ini, kalau engkau tidak menyingkirkan masalah ini, oh aku tidak bisa Tuhan menghadapi hari Senin, aku tidak bisa menjalani minggu yang akan datang. Dan selalu diingatkan musuh berbisik, oh tidak ada gunanya, tidak ada gunanya lagi engkau berusaha, engkau tidak punya harapan lagi. Seperti inilah yang dialami oleh Yakub. Dia merasa, oh mudah-mudahan malam ini tidak pernah berakhir dan besok tidak pernah nongol. Ya saudara, Anda kalau punya pergumulan, saya tidak tahu pergumulan Anda. Mungkin Anda punya masalah yang berbeda, Anda punya tantangan yang berbeda. Tetapi doa Anda mirip-mirip dengan doanya Yakub. Tuhan, aku kepengen supaya weekend tidak berakhir seumur hidupku. Setiap hari weekend. Saya kalau hari Sabtu mulai ngomongin tentang sekolah dengan anak-anak saya. Oh, anak-anak saya selalu protes. Oh, Dedi, ini hari Sabtu, jangan ngomongin sekolah. Begitu, saudara. Ini mereka masih kecil, saudara. Tetapi mereka sudah bisa ngomong seperti itu, saudara. Ya, sama dengan saya. Kalau istri saya mulai nanya-nanya tentang kerjaan, hari Sabtu saya bilang, ini masih hari Sabtu, jangan ngomongin kerjaan. Senin sampai Jumat boleh ngomong kerjaan. Sabtu Minggu jangan ngomong pekerjaan. Kalau perlu Minggu tidurnya sampai tengah malam. Supaya apa? Rasanya hari itu panjang sekali. Karena apa? Hati ini tidak siap menghadapi Senin. Itulah yang dihadapi oleh Yakub. Yakub berpikir bahwa Esau masalahku yang terbesar. Dan seperti kebanyakan orang seringkali kita merasa bahwa orang lainlah yang bersalah. Keadaanlah yang bersalah. Oh, ini salahnya COVID. Ini salahnya pandemi. Oh, ini salahnya krisis ekonomi. Padahal kalau kita membaca kisah ini dan kita akan belajar, masalah Yakub bukanlah Esau. Masalah terbesar Yakub adalah Yakub sendiri. Yakub sendirilah masalahnya.
Dan apa yang kita pikir sebagai masalah di dalam kehidupan kita, tantangan di dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa itu adalah eksternal, itu dari luar, itu karena keadaan, karena orang lain. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau ingatkan melalui kisah hidup Yakub, seringkali masalah yang kita hadapi bukan masalahnya yang sebenarnya, tetapi diri kita lah yang menjadi masalah yang sebenarnya. Mungkin kita punya sifat yang harus dikikis, kita punya cara berkata-kata yang tidak baik yang harus dikikis, sehingga setiap kali kita berkata-kata muncul masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin perilaku dan kebiasaan kita yang seringkali memunculkan masalah dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Mungkin cara berpikir kita yang perlu diubahkan. Mungkin kita punya kemalasan, sehingga ketika Senin datang dan hari kerja dimulai, rasanya masih enggan, rasanya masih kepengen tidur-tiduran, rasanya masih kepengen malas-malasan. Bukan Esau masalahmu, tetapi Yakublah masalahmu sendiri. Tetapi kita suka sekali menyalahkan orang lain, kita suka berdalih, kita suka mencari-cari alasan untuk kita tidak bertindak, dan kita tetap tinggal diam, pasif, menantikan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengatasi apapun masalah di dalam kehidupan kita. Yang namanya Esau itu urusan kecil bagi Tuhan. Yang datang dari luar, yang menyerang kita dari luar, yang mencoba untuk menghambat kemajuan kita dari luar, itu sangat mudah untuk Tuhan atasi. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan bisa selesaikan di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita bertanya, kenapa sih Tuhan Engkau izinkan seseorang yang menjengkelkan ini ada di hidupku? Kenapa sih Tuhan Engkau mengizinkan duri dalam daging ini ada di dalam hidupku? Kenapa sih Tuhan Engkau tidak menyingkirkan saja situasi dan kondisi dalam kehidupanku yang tidak nyaman, yang membuat aku selalu emosi, yang membuat aku selalu marah, yang membuat aku selalu benci dan negatif? Pernahkah Anda bertanya seperti itu? Yakub bertanya seperti itu kepada Tuhan malam hari ini. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, Yakub, setelah masalah ini selesai, tidak akan ada lagi Yakub. Yakub tidak akan pernah dikenal lagi. Yakub, aku mau memastikan dengan masalah yang kau hadapi ini, engkau tidak akan keluar dari masalah ini sama seperti ketika engkau masuk ke dalam masalah ini. Engkau tidak akan bergumul dengan isu dan tantangan yang sama lagi, karena jamahanku, kata Tuhan, akan mengubahkan hidupmu. Dan benar-benar terjadi, Tuhan mengubahkan nama Yakub menjadi Israel. Yakub yang dikenal sebagai orang yang curang, orang yang licik, orang yang suka mengambil kemuliaan yang bukan milik dia, kredit yang bukan milik dia, itu Yakub. Dia menjadi Israel yang adalah pangeran bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan dikatakan dalam firman tadi, dia menjanjikan kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Itulah arti kata Israel, kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengar suara saya, Anda punya tujuan keberadaan Anda di muka bumi ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan yang mulia bagi setiap kita. Tuhan kepengen untuk menjadikan setiap kita menjadi orang-orang yang ternama, terpuji dan terhormat. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang berguna, orang-orang yang punya kuasa di muka bumi ini. Dan Tuhan bisa, Tuhan sanggup untuk memberkati kita dengan kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Kuasa dan perkenanan yang begitu luar biasa,
sekalipun orang mengutuki kita, sekalipun orang membenci kita, sekalipun orang menyerang kita, tetapi berkat Tuhan tetap tercurah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya favor with God and favor with man. Kita punya perkenanan di hadapan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Kenapa demikian? Oh, karena Tuhan tahu kita sudah melalui proses. Kita sudah melewati satu proses kehidupan sehingga kita sudah bergulat, kita sudah berkelahi. Ya, dalam bahasa aslinya berkelahi dengan malaikat, berkelahi dengan makhluk ilahi, dan kita sudah dikikis kesombongan kita, sudah dikikis karakter buruk kita, sudah dikikis segala kelemahan kita, sehingga kita hanya mendambakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup demi ambisi pribadi. Yakub sekeluarnya dari masalah ini, dia tidak lagi peduli dengan ambisi pribadinya. Dia tidak peduli lagi dengan kecurangan dan kelicikan untuk menguntungkan diri sendiri. Setelah melewati proses kehidupan, Tuhan mau kita mati terhadap keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Untuk alasan inilah seringkali Tuhan mengizinkan Esau muncul di dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan Yakub dari diri kita. Jadi masalahnya tidak selalu Esau, dan seringkali bukan Esau masalahnya. Kalau saja kita mengizinkan Tuhan untuk menyingkirkan, menghapuskan Yakub di dalam kehidupan kita, secara otomatis Esau bukan lagi menjadi musuh kita. Esau bukan lagi menjadi masalah kita. Esau justru bisa menjadi mitra kita, menjadi partner kita, menjadi hal yang membangkitkan dan memotivasi kita. Puasa bersama Tuhan dan perkenanan dari manusia. Kalau Anda melihat di dalam Hosea 12 ayat yang keempat, di sana diberikan gambaran yang lebih rinci tentang apa yang terjadi pada malam itu, di mana Yakub bergumul dengan malaikat. Hosea 12 ayat 4 dikatakan di sana Yakub bergumul dan menangis. Yakub menjadi orang yang desperate, padahal dia kaya raya. Dia diberkati banyak harta. Apa yang dia doakan dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan dia hikmat bagaimana dia bisa bertambah kaya. Tetapi berhadapan dengan Esau, dia menjadi orang yang desperate, orang yang putus asa. Artinya dalam kehidupan kita ada hal-hal tertentu di mana satu kondisi diperhadapkan dalam kehidupan kita sehingga harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki tidak ada artinya dan tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Setiap kita punya Esau. Dan Esau di dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang sanggup untuk menyingkirkan, hanya Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Esau dalam hal ini adalah dengan mengikis, dengan menghapuskan Yakub dari kehidupan kita. Yakub bergumul dengan malaikat itu menunjukkan bahwa dia orang stres. Kita kalau ketemu malaikat itu senangnya bukan main. Yakub dia ajak berantem ini malaikat, saudara. Dia ajak bergulat, bahasa di sana saudara dipakai. Saya mau katakan tidak ada salahnya kita bergumul dan menangisi keluarga kita di hadapan Tuhan. Itulah yang ditangisi oleh Yakub malam hari itu. Dia menangisi keluarganya, dia menangisi anak-anaknya, dia menangisi masa depannya. Dia bergumul di hadapan Tuhan. Kita seringkali di hadapan anak-anak kita sebagai orang tua, seberapapun menderita kita, seberapapun miskinnya kita tidak punya dan kita bergumul dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi pun, ya dalam hal kita sebenarnya malas untuk bekerja, sebenarnya kita sudah kehilangan motivasi di hadapan anak-anak kita pun. Seringkali kita berpura-pura kita kuat. Pernahkah Anda sebagai orang tua berpura-pura kuat di hadapan anak-anak Anda? Tapi ketika Anda sendirian di kamar, sendirian Anda sedang nyetir berangkat ke tempat kerja, yang ada adalah tangisan, pergumulan, karena Anda sudah tidak kuat lagi.
rasanya sudah gak ada lagi harapan. Rasanya berat sekali kehidupan ini. Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong. Semalam-malaman Yakub bergumul dan menangis. Yakub bergulat dengan malaikat sampai hasilnya draw. Bahkan dikatakan Yakub menang. Oh, Anda pikir malaikat itu lemah? Anda buka dulu di dalam Mazmur 103 ayat 20 tentang malaikat. Ini hasil yang tidak masuk akal. Yakub bisa menang lawan malaikat. Bahkan kalau mau saya katakan sebenarnya hasilnya draw, bukan menang. Tapi di sana dikatakan Yakub menang. Mazmur 103 ayat 20 dikatakan bahwa malaikat adalah pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman aja berat banget. Malaikat ini dengan penuh keperkasaan melaksanakan firman Tuhan, memastikan firman Tuhan terlaksana. Mazmur 8 ayat yang kelima dalam versi bahasa Inggris dikatakan bahwa manusia diciptakan a little lower than the angels. Jadi pangkatnya kita, ya kedudukan kita, status kita sebagai manusia itu sedikit di bawah malaikat. Tetapi Yakub bisa mengalahkan malaikat. Yakub bisa bergulat dan menang lawan malaikat. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, di zaman Raja Hizkia, satu malaikat mengalahkan dan membinasakan 185.000 tentara Asyur yang mengancam keberadaan kerajaan Yehuda. Tapi Yakub bergumul dengan malaikat. Dia menangis di hadapan malaikat, dia bergulat dengan malaikat. Dia bersyafaat bagi hidupnya sendiri, bagi keluarganya, bagi masa depannya. Dan dia tidak membiarkan keluarganya diserang. Dia tidak membiarkan masa depannya terancam. Yakub berdoa di hadapan Tuhan dengan dia bergulat. Dia katakan, aku tidak mau menjadi manusia yang tidak berguna. Aku mau menjadi seorang kontributor. Aku mau berkontribusi yang positif. Aku mau berdampak positif di dalam kehidupanku. Aku tahu sesuatu telah salah dalam hidupku. Dan aku perlu perubahan. Inilah doanya Yakub ketika dia bergulat dengan malaikat ini. Dia tidak mau lepas sampai malaikat itu memberkatinya. Kenapa seringkali Tuhan izinkan desperation, Tuhan izinkan semacam keputusasaan, seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi titik terang ya di akhir pergumulan kita. Tuhan izinkan itu karena terkadang kita tidak menyadari bahwa di dalam keadaan yang paling gelap di dalam kehidupan kita punya kekuatan yang selama ini kita tidak tahu kita punya. Kita tidak menyadari kekuatan yang kita miliki. Dan hanya pada saat yang tergelap di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, disitulah kekuatan kita muncul. Yes. Jadi jangan pernah mengeluhkan pergumulan. Jangan pernah mengasihani diri ketika kita diperhadapkan pada penderitaan. Karena di tengah pergumulan dan di tengah penderitaan ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui bahwa pencobaan yang kau hadapi tidak melampaui kekuatanmu. Dan selalu ada jalan keluar. Kalau engkau terus bergulat dengan Tuhan, kalau engkau terus melekat dengan Tuhan, kalau engkau terus bergumul dan menangisi apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupanmu. Karena engkau adalah pangeran bersama dengan Tuhan. Engkau punya kuasa bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan perkenanan di hadapan manusia. Yakub tidak bergulat untuk bersenang-senang. Yakub tidak bergulat untuk membanggakan diri. Tetapi dia benar-benar dalam keadaan terdesak. Kalau kita menginginkan perubahan dari Tuhan dalam kehidupan kita tidak boleh asal-asalan. Kita tidak boleh sekedarnya saja. Tapi kita harus melakukannya seperti Yakub. Desperate situation
requires desperate measure dalam bahasa Inggris. Kalau Anda diperhadapkan pada situasi yang penuh dengan kesuraman, kegelapan yang begitu gelap, Anda pun membutuhkan tekad yang besar untuk bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dan perubahan dari Tuhan. Harus mau bergumul, harus mau menangis di hadapan Tuhan. Terkadang saya mau katakan kita terlalu casual dengan Tuhan. Kita terlalu santai dengan Tuhan. Beribadah sesuka hati, nyanyi kalau moodnya lagi baik. Saya tahu sih, anak saya juga seorang seniman. Ya. Seorang seniman ini kadang-kadang mood-moodan. Ya. Kalau lagi mood, wah, dia bisa gambar, dia bisa lukis, selesainya cepat lagi. Kalau lagi nggak mood, berbulan-bulan pun satu lukisan juga nggak akan jadi. Tetapi dalam kerohanian kita, mari kita jangan menjadi orang Kristen yang mood-moodan. Kalau beribadah, serius beribadah. Nyanyi sekalipun kita tidak rasa pengen nyanyi, nyanyilah. Justru pada saat engkau paling tidak merasa kepingin nyanyi, engkau harus menyanyi. Pada saat dimana engkau tidak kepingin angkat tangan, pada saat itulah engkau harus angkat tangan. Haleluya. Itulah artinya Anda benar-benar desperate. Anda menginginkan perubahan. Aku perlu perubahan, Tuhan. Aku perlu engkau menyingkirkan Yakub di dalam kehidupanku, supaya aku bisa menghadapi Esau dengan tenang, tanpa kegelisahan, tanpa ketakutan. Jangan cuma melayani ketika sedang convenient, hanya nyaman. Saudara, saya tadi ngomong sama anak saya, pagi ini saya nggak kepengen khotbah. Rasanya capek banget, jenuh banget saya berkhotbah, saudara. Hidup saya selain bekerja setiap hari dari hari Senin, ini saya selesai khotbah ini, saya sudah mikirin minggu depan mau ngomong apa, minggu depan mau khotbah apa, saudara. Saya nggak bisa bayangkan Ibu Dora yang setiap malam, setiap siang harus berkhotbah. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau engkau tidak punya panggilan itu, pasti engkau burn out. Pasti engkau akan mengalami kejenuhan, kelelahan dalam kerohanian Anda. Saya ini selesai khotbah ini, otak saya udah mikir, minggu depan khotbah apa lagi ya? Saya ngomong sama anak saya, sama istri saya pagi ini gak kepengen khotbah. Tetapi apakah seperti itu? Kita melayani cuman convenient, cuman lagi nyaman, lagi kepengen, lagi mau kita melayani. Kita perlu untuk minta Tuhan menyingkirkan, menghapuskan Yakub di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menghadapi Esau dengan penuh damai sejahtera. Karena itu seringkali kami pun sebagai orang tua membiasakan anak-anak kami kalau disuruh berdoa itu paling, wah, kenapa aku? Kemarin kan aku sudah berdoa. 2 malam yang lalu aku yang doa. Setiap kali saudara saya suruh mereka berdoa, jawabannya seperti itu, saudara. Tapi apapun ceritanya, apapun respon mereka, ya sesekali harus menggunakan otoriter, ya kan? Dalam hal-hal tertentu kita sebagai orang tua harus otoriter. Biasakan anak kita berdoa. Apalagi kalau mereka membutuhkan sesuatu. Kadang-kadang mereka butuh apa-apa, tinggal datang ke mama sama dedinya. Mami, dedi, cuma minta doang, dapat dengan mudah, hidupnya nyaman, hidupnya enak. Oh, nggak ada cerita kalau sama saya. Kadang-kadang mereka harus tidak nyaman juga. Mereka butuh sesuatu, doa dulu, minta sama Tuhan. Karena sumber kehidupanmu bukan dari daddy dan mami, tapi dari Daddy God. Yes. Haleluya. Hal-hal tertentu kau minta sendiri sama Tuhan. Oh, kau bergumul, aku takut menghadapi tes. Doa sama Tuhan. Daddy gak bisa nolong. Ada hal-hal tertentu kita harus arahkan anak-anak kita, bahwa memang hidup ini tidak selalu nyaman. Apa yang kita dapat, yang kita kepengen tidak bisa instan kita dapat. Ada hal-hal tertentu yang bisa instan. Tinggal minta makanan, ya, minta makanan tiba-tiba Gojek datang, ya, itu kan sesuatu yang tanda heran mujizat. Tetapi ada masa di dalam kehidupan kita di mana hanya Tuhan yang bisa tolong. Dan kita harus memastikan anak-anak kita pun tahu
bahwa ada situasi dan kondisi di mana hanya Tuhan yang bisa tolong. Orang tua tidak bisa menolong, teman-temanmu tidak bisa menolong, pelatihmu tidak bisa menolong, guru-gurumu tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Karena itu ajar mereka untuk berdoa, ajar mereka supaya tidak manja, tidak selalu menunggu disodori dan disuapi, supaya mereka mengerti. Jangan sampai orang tua jungkir balik, anak-anaknya cuma santai-santai menghabiskan uang, boros hidupnya, tidak tahu kesusahan orang tua. Ya, kita memang menjadi orang tua bukan berarti terus anak-anak kita berhutang sama kita. Ya, saya tidak akan menagih hutang ya dari hidup saya sebagai orang tua kepada anak-anak saya. Bukan itu maksudnya, karena kita menjadi orang tua, kita dipilih menjadi orang tua. Itu pun satu privilege dari Tuhan, satu kasih karunia daripada Tuhan. Kalau nanti anak kita tahu berterima kasih, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya sudah, doain aja saudara. Doain aja. Karena ada masa di mana dalam kehidupan mereka akan ingat tentang orang tua mereka, tentang bagaimana berjasanya orang tua mereka. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Marilah menjadi orang tua yang legowo. Jangan selalu menuntut dari anak-anak kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi oleh mereka. Puji Tuhan kalau mereka mendapatkan pasangan yang care sama orang tua. Puji Tuhan, Anda harus bersyukur. Makanya mulai sekarang doa anak-anak Anda yang masih single, doain supaya anak-anak mantu peduli dengan orang tua. Haleluya. Itu pergumulan kita yang harus kita tangisi, yang harus kita gumuli. Haleluya. Malaikat itu bisa saja membunuh Yakub. Kita sudah baca tadi betapa powerfulnya malaikat. Tetapi saya mau katakan, dari sini kita belajar bahwa kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita, bukan maksudnya Tuhan untuk menghancurkan atau menyakiti kita. Tuhan hanya rindu untuk melihat perubahan yang positif di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa diberkati lebih lagi, kita bisa diperluas dampak kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kalau Anda perhatikan dari pergulatan Yakub dengan malaikat, malaikat itu cuma pegangin Yakub aja, dia nggak melawan Yakub. Ya, bukankah seperti itu? Kadang-kadang saya punya gambaran dalam hidup saya ketika kita sedang, ya kalau bahasa Jawanya mencak-mencak, ya kan, kita lagi marah-marah sama Tuhan. Tuhan itu cuma bertahan, Tuhan cuma pegang kita, saudara. Karena dia tidak mau menyakiti kita. Dia tahu, ya kalau Tuhan tahu, kalau sekali pukul sama hidup kita, selesai kita, saudara. Malaikat itu tahu, saudara, sekali pukul sama Yakub ini, saudara, selesai hidupnya Yakub. Makanya dia cuma tahan, dia cuma bertahan. Seperti itulah kira-kira gambaran kalau Anda marah-marah sama Tuhan. Tuhan cuma pegangin Anda. Dan kalau sudah selesai Anda ngomel-ngomel, Tuhan bilang, iya kamu menang. Sama kayak Yakub tadi dibilang kan, ya sudahlah kamu menang. Padahal Tuhan kalau cuma mau sentil aja, saudara, selesai hidup kita. Selesai nafas kita, saudara. Yang Tuhan mau, Tuhan cuma bertahan. Dan diizinkan Yakub bergulat sampai dia menyadari bahwa ternyata musuhku bukan Esau. Ternyata musuhku adalah diriku sendiri. Ternyata aku masih punya keegoisan. Aku masih punya kesombongan. Aku masih punya hal-hal yang untuk kepentingan dan keuntungan diriku sendiri. Padahal bukan itu kehendak Tuhan yang sempurna. Oh, rencana Tuhan yang terbaik adalah kita menjadi berkat. Kita bisa menolong orang lain. Kita punya dampak yang positif dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkomunitas, dalam kehidupan pelayanan, di tempat kerja, dalam bisnis pun. Tuhan mau Anda punya pengaruh yang baik, dampak yang positif. Tuhan mau kita menggapai potensi maksimal kita menjadi pribadi yang dikehendaki
oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan tekanan, Tuhan mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan tangisan, bukan untuk membunuh kita, tetapi untuk mengubahkan kita. Karena Tuhan tahu, dan kita juga tahu, kalau Anda hidup sudah cukup lama, Anda tahu, kita sulit berubah di tengah kenyamanan. Dalam keadaan kaya raya, kita sulit untuk berubah. Untuk mau dengerin orang aja sulit. Ngapain, gue gak butuh lu yang butuh gue. Saat kita berjaya, saat doa kita dijawab, saat semua berjalan sesuai dengan harapan kita, sangat sulit untuk berubah. Sangat sulit untuk mematikan kedagingan. Sangat sulit untuk tidak angkuh di dalam kehidupan kita ketika semuanya nyaman, semuanya terjamin. Tetapi saya mau katakan, Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Karena apa? Kehendak dan rencananya lebih penting daripada kehendak dan rencana kita. Dan Tuhan mau menyelaraskan hidup kita dengan rencananya yang luar biasa. Dan setelah proses itu selesai, tidak ada lagi Yakub. Tidak ada lagi Yakub. Dia keluar sebagai pangeran bersama dengan Tuhan. Dia punya kuasa bersama dengan Tuhan, perkenanan dari manusia. Kuncinya ada di ayat 27 dari Kejadian 32 tadi. Ini kuncinya, kunci pemulihan di dalam kehidupan kita. Kunci supaya Yakub bisa disingkirkan dari kehidupan kita untuk bisa berhadapan dengan Esau dalam hidup kita. Dan Esau bukan lagi menjadi masalah, tetapi justru Esau menjadi batu loncatan di dalam kehidupan kita. Ayat 27 Kejadian 32, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Kenapa ayat ini penting? Ini menjadi kunci pemulihan di dalam kehidupan kita. Kunci Tuhan mempromosi hidup kita. Kunci kita mengalami kuasa bersama dengan Tuhan dan perkenanan dari manusia. Ini penting karena kalau Anda membaca di dalam Kejadian 27 ayat 18 dan 19, itulah terakhir kalinya sebelum pertanyaan ini, ketika Yakub ditanya oleh Ishak. Ishak tanya sama Yakub, siapakah engkau? Yakub ngomong apa? Aku Esau. Dia bohong. Dia bohong, saudara. Dia tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia tidak mau bertanggung jawab atas masa lalunya. Dia tidak mau bertanggung jawab atas perilaku buruknya. Dia bilang terakhir kalinya ketika ditanya siapa namamu, dia bilang aku Esau. Karena itu sangat penting di ayat 27 Kejadian 32. Malaikat itu bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Artinya begini, apakah engkau siap untuk diubahkan atau engkau masih punya karaktermu yang lama? Apakah engkau masih mau memelihara manusia lamamu, karakter lamamu, karakter burukmu, perilaku burukmu yang tidak bertanggung jawab, yang penuh dengan kecurangan dan kelicikan? Engkau suka mencuri kemuliaan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itulah pertanyaan malaikat itu kepada Yakub, siapakah namamu? Dan rupanya Yakub sudah siap untuk bertanggung jawab atas jati dirinya sendiri. Karena itu dia katakan, aku Yakub. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita tidak akan pernah bisa berubah sebelum we own our mistakes. Kita bertanggung jawab atas memang ini kesalahanku. Memang aku yang gak benar. Memang aku yang sombong. Memang aku masih perlu dikikis keegoisanku. Memang aku yang pelit. Memang aku yang benci. Memang aku yang menyimpan kepahitan. Itu perlu kita akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab di ayat yang ke-28 karena Tuhan melihat kesiapan hati daripada Yakub untuk berubah. Jawaban Tuhan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sampai kita menyadari
bahwa seringkali diri kita sendirilah masalahnya. Sulit bagi kita untuk melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Saya kemarin malam diingatkan untuk lihat satu buku yang pernah saya baca, ditulis oleh John Maxwell. Di situ ada satu chapter tentang bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ada satu prinsip yang dikenal dengan prinsip Bob. Prinsip Bob ini mengatakan demikian. Kalau Bob punya masalah dengan semua orang, biasanya Bob lah masalahnya. Kalau Anda punya masalah dengan semua orang, ya, Bob ketemu dengan Billy bermasalah, Bob ketemu dengan Fred bermasalah, Bob ketemu dengan Jane bermasalah, Bob ketemu dengan Friska bermasalah, ya, Bob ketemu dengan siapa lagi, Sally bermasalah juga. Kemungkinan besar masalahnya bukan di Billy, bukan di Fred, bukan di Jane, masalahnya di Bob. Karena Bob gak cocok sama semua orang. Setiap kali Bob dekat sama seseorang, selalu masalah muncul. Dan Bob, kalau Bob mau berubah, dia harus berani mengakui seperti Yakub. Siapa namamu? Namaku Bob. Memang aku ini troublemaker. Aku ini pencari masalah, bukan penyelesai masalah. Semua masalah dalam hidup orang lain itu karena aku suka gosip, karena aku suka bongkar rahasia orang, karena aku kepo, karena mulutku ember bocor. Ya, Bob harus menyadari. Pertanyaan saya, apakah Anda seorang Bob? Mungkin nama Anda bukan Bob, tetapi Anda seorang Bob yang punya masalah dengan semua orang. Sebelum Tuhan bisa merubah Anda harus terbuka di hadapan Tuhan. Memang aku masalahnya. Aku mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Aku membuka hati di hadapan-Mu. Memang aku yang masalah. Bukan orang lain yang masalah. Bukan pandemi masalahnya. Bukan krisis masalahnya. Bukan bosku yang bermasalah. Aku yang bermasalah. Oh, bayangkan kalau semua orang punya sikap seperti itu. Pasti dunia kita adalah dunia yang jauh lebih baik dari hari ini. Saya pernah jujur sebagai manusia, saya pernah sakit hati sama atasan saya. Oh, sakit hati banget. Kenapa saya sakit hati? Atasan saya pernah panggil saya 4 mata. Dia ngomong begini, Ben, ini saya baru diangkat, saudara. Baru dapat jabatan di kantor, di promosi. Bos saya bilang begini, kamu itu ya, satu-satunya alasan kenapa kamu diangkat itu karena kamu itu punya koneksi. Jadi seolah-olah bukan karena memang saya layak untuk mendapatkan posisi itu. Oh, itu saya sakit hati banget, saudara. Sakit hati banget. Itu penghinaan besar buat saya. Saya dipromosi karena koneksi. Oh, itu benar-benar hurt my pride. Itu menyakiti kesombongan saya. Tetapi kemudian saya sadar, memang tidak saat itu juga, perlu waktu. Perlu waktu untuk Yakub menyadari bahwa dia Yakub. perlu waktu untuk Bob menyadari bahwa dia itu Bob. Dan saya mulai menyadari, kenapa ya? Kenapa Tuhan itu mengizinkan orang ngomong hal yang menyakiti seperti itu? Terlepas itu benar atau salah, itu menyakiti saya. Kenapa ya? Dan butuh waktu, saudara, bukan 1-2 hari, berbulan-bulan saya renungkan omongan itu. Dan saya mendapatkan jawabannya. Di dalam diri saya masih ada kepengen rasanya saya dihormati. Rasa bangga, wah sekarang aku ditunjuk, aku jadi orang penting di perusahaan ini. Masih ada rasa seperti itu, saudara. Lalu perkataan ini muncul dan saya pikir, wow, puji Tuhan. Lama-kelamaan makin mudah untuk mencerna perkataan itu. Dan makin lama setelah saya mudah untuk mencerna, oh masih ada keegoisan dalam diriku. Masih ada kesombongan yang harus dikikis dalam hidupku. Ya sudahlah, gak apa-apalah. Sudah layak dan sepantasnya dia ngomong seperti itu. Itu untuk kebaikanku. Itu untuk keuntunganku, supaya aku tidak menjadi sombong, tidak besar kepala, tidak lupa diri, dan tetap belajar untuk rendah hati.
Dan ketika saya sudah mulai menyadari hal itu, pandangan saya kepada bos saya sudah mulai berubah. Ini orang kasihan ya. Ini orang perlu didoakan. Ini orang perlu belas kasihan Tuhan. Ya, saya jadi bisa mendoakan dia. Saya bisa mengampuni dia. Dan saya bisa menerima dia. Kenapa? Karena Yakub sudah disingkirkan, sudah dihapuskan dari kehidupan saya. Yakub dalam hal kesombongan, kebanggaan, dalam hal kepengen dihormati dan merasa orang penting di perusahaan. Karena itu sudah terkikis. Bagi saya sekarang nggak masalah. Anda mau kasih jabatan saya apapun terserah. Kalau saya sih yang penting gajinya. Terserah mau jabatannya apa, saudara. Kalau bisa tanggung jawab sekecil-kecilnya, gaji sebesar-besarnya kalau bisa. Itu bagi saya. Jadi bagi saya sekarang jabatan nggak penting. Orang mau menghargai saya, orang menghormati saya. Puji Tuhan, orang nggak menghormati saya, bodoh amat. Karena apa? Dalam hal itu, keegoisan saya, keinginan saya untuk dihormati sudah terkikis. Yakub sudah mati dalam kehidupan saya. Dan saya bisa berhadapan dengan Esau dengan hati yang tenang. Bahkan saya bisa mendoakan Esau. Yakub pada akhirnya dia bisa sujud 7 kali. Kalau Anda baca di pasal selanjutnya, ketika bertemu dengan Esau, dia sembah sujud di hadapan Esau. Kalau Yakub masih Yakub, dia tidak akan bisa merendahkan dirinya di hadapan Esau. Kalau perlu dia siapkan argumen. Kadang-kadang orang yang salah itu kan lebih galak daripada orang yang benar. Yakub kan salah. Yakub yang nolong kok hak kesulungannya Esau. Yakub yang salah. Tapi kalau Yakub tetap Yakub, saya percaya dia akan lebih galak daripada Esau. Ya, itu tipikal orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya, yang salah lebih seolah-olah lebih benar daripada yang benar. Tetapi karena Yakub bukan lagi Yakub tetapi Israel, ketika bertemu dengan Esau, dia sujud menyembah. Dia berlutut di hadapan Esau. Dia bisa merendahkan diri sedemikian rupa. Karena Yakub bukan lagi Yakub tetapi dia sekarang Israel. Dia punya nama baru, dia punya sifat baru, dia punya masa depan yang baru. Sekarang dia berjalan bersama dengan anak domba Allah. Dia adalah pribadi yang berbeda. Begitu berbedanya. Sampai-sampai hari ini kita masih membahas perubahan hidup Yakub. Itulah dampaknya. Dia berubah dari taker menjadi giver. Dia tidak lagi hanya mengambil, tapi dia memberi dan memberi lebih banyak. Dia tidak lagi egois, tetapi dia menjadi seorang altruis. Tadi pagi saya cari apa sih lawan kata egois gitu kan, supaya sedikit puitis khotbahnya, ya kan? Tidak lagi egois, tetapi altruis. Altruis adalah orang yang peduli, orang yang selalu melihat keluar, orang yang selalu mau menjadi berkat bagi orang lain. Itulah perubahan yang dihadapi, yang dialami oleh Yakub. Karena itu, janganlah berpikir bahwa Esau masalah di dalam kehidupan kita. Lain kali kena masalah, jangan buru-buru berpikir orang lain yang salah, keadaan yang salah. Barangkali Tuhan mau menyingkirkan Yakub di dalam diri kita, supaya kita punya kuasa bersama dengan Tuhan dan mendapat perkenanan dari manusia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Praise the Lord. Haleluya. Saya mau mengajak Anda untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Satu pujian yang tidak asing lagi, bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa supaya hidup kita, apa yang kita alami, pengalaman yang kita lewati dalam hidup ini, benar-benar menjadi bukti kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kuserahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Thank you, Jesus.
Kami tidak seharusnya berpikir bahwa Esau lah masalah kami. Bahkan seringkali masalah dalam kehidupan kami adalah terlalu banyak Yakub yang masih hidup di dalam kami. Karena itu kami mau mengizinkan Engkau untuk berurusan dengan Yakub di dalam hidup kami. Dan kami mau Engkau menyingkirkan Yakub dari hidup kami, mengubahkannya menjadi Israel, sehingga kami tidak lagi khawatir dan takut akan Esau, tetapi kami diberikan kuasa bersama dengan Tuhan, bahkan mendapatkan perkenanan dari manusia. Seperti itulah yang dialami oleh Yakub yang Kau ubahkan menjadi Israel. Ketika bertemu dengan Esau, dia mendapatkan perkenanan dari Esau. Bahkan mereka bisa berdamai, terjadi rekonsiliasi. Ampuni Tuhan Yesus kalau kami seringkali tidak menyadari dan kami menyalahkan orang lain, kami menyalahkan keadaan, tanpa kami menyadari bahwa kami perlu dibentuk, kami perlu diproses melalui apa yang kami alami, supaya karakter kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi pribadi sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau akan membukakan pintu-pintu bagi kami ketika kami mengizinkan Yakub tersingkir dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang Kau utus dalam hidup kami ketika Yakub sudah tersingkir dari hidup kami. Ajar kami untuk punya cara pandang yang berbeda ketika Engkau mengizinkan masalah dan tantangan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi Bob yang bermasalah dengan semua orang tanpa menyadari bahwa Boblah masalahnya. Kami mau belajar untuk lebih lagi Tuhan rendah hati, sekalipun berhadapan dengan penghinaan, direndahkan, dianggap tidak penting, tidak berarti. Kami sanggup menanggungnya, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Kasih karunia-Mu Tuhan yang terus menguatkan kami untuk menanggung segala perkara bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu, biar kami lebih lagi memahami rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Kau tidak pernah mencelakakan kami, Kau tidak pernah mau membunuh atau menyakiti kami, tetapi Engkau lebih peduli pada karakter kami ketimbang kenyamanan kami. Dan seringkali kami harus diizinkan untuk melewati masa yang tidak mengenakan, untuk kami bisa mengalami perubahan dan transformasi hidup yang diperlukan. Ampuni kesombongan kami Tuhan, ampuni keegoisan kami, ampuni keangkuhan kami, ampuni Tuhan pemikiran kami yang salah, ampuni segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kami. Dan saat kami membuka hati kami di hadapan-Mu, Engkau yang memperbaharui kami, Engkau Tuhan yang mengisi hidup kami dengan hal-hal yang baik. Bahkan buah-buah roh itu semakin didewasakan, semakin matang di dalam kehidupan kami. Seiring dengan Engkau memperluas dampak hidup kami, kami boleh menjadi teladan yang baik, kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang di dalam kehidupan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami bukan saja pendengar firman-Mu, tapi kami mau melakukan firman-Mu dan mengalami kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami mau bersyukur untuk hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Dan biar terus Tuhan bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari yang akan datang, minggu yang akan kami lewati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan mungkin ada masalah-masalah yang masih outstanding, yang masih pending, yang masih akan terus Tuhan terbawa dan minggu yang akan datang. Tetapi kami mau Tuhan bergantung dan mengandalkan Engkau lebih lagi. Kami mau Tuhan berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau memiliki cara pandang seperti Engkau memandang situasi dan kondisi di hadapan kami. Kami mau belajar memiliki perspektif ilahi untuk segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan melalui seluruh keberadaan hidup kami. Engkau yang menyertai dan melindungi setiap kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami, sehingga kami dijauhkan dari segala Tuhan, hal-hal buruk. Rencana dan rancangan iblis digagalkan atas hidup kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang berkekurangan, yang membutuhkan Engkau ketika mereka berseru kepada-Mu Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Apapun yang mereka butuhkan, terobosan, keuangan, kesehatan, Engkau sendiri Tuhan yang melawat. Engkau Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan juga Engkau memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di sana. Engkau membukakan tingkap langit atas kepala mereka. Engkau mencurahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampungnya Tuhan. Dan mereka harus keluar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengering, belalang lompatan dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu. Taburan mereka di tanah yang baik akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati semua ibadah yang sudah direncanakan, dijadwalkan. Engkau yang memberkati dari hari ini sampai minggu yang akan datang. Setiap harinya, setiap sesi ibadah Engkau dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan, banyak orang Tuhan dijamah dan mengalami mujizat jawaban doa yang daripada-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau perluas jangkauan gereja lokal GBI Mount Hermon di tempat ini. Semakin banyak yang dijangkau, semakin luas jangkauan hidup kami Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, biar Engkau sendiri Tuhan yang menyempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu, atas anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku, mari bersyukur kepada Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan baik kolektor maupun perpuluhan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523-014-5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga nanti jam 2 siang ada ibadah remaja melalui Zoom. Nanti malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah Minggu malam. Dan juga hari Senin menara doa BPH pukul 10 sampai 12. Dan juga hari Selasa ada ibadah WBI, juga ibadah setiap malam tetap diadakan. Ya, ibadah setiap malam dari Senin sampai doa semalaman. Hari Jumat diadakan ibadah doa, Anda bisa bergabung, pasti Anda diberkati. Dan juga UPT, United Prayer Tower, setiap hari Rabu pukul 12 sampai 13 jam makan siang. Kalau Anda bekerja di kantor, Anda bisa bergabung bersama dengan tim GBI Mount Hermon yang memimpin United Prayer Tower untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Doa semalaman setiap Jumat dimulai pukul 9 malam sampai selesai. Demikian pengumuman yang perlu disampaikan biar menjadi perhatian kita semua. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.